Hai sobat semuanya, semoga kalian tetap sehat walafiat. Selamat datang di channel Mokers Gaming. Jadi di video kali ini Mokers Gaming merangkum sebuah film Hong Kong yang keluaran tahun 2018 yang disutradarai oleh Perut Chen yang berjudul Three Husband. Film ini mengisahkan seorang wanita yang kuat yang hidup di atas kapal bersama 3 suaminya. Wow, 3 suaminya. Bayangin bro. Dengan hasrat yang sangat tinggi, wanita tersebut mengangkat atau menjadikan dirinya sebagai pelacur. So, penasaran bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa oceh-ocehan, langsung saja kita let's go. Are you ready, kids? Film dimulai dengan beberapa wanita penghibur yang melayani pelanggannya. Di saat lagi berpesta, mendadak datang segerombolan polisi yang akan menggerebek tempat pesta tersebut. Polisi pun berfokus pada pria berkacamata yang bernama Jange. Karena terus berbohong kepada polisi, si Jange pun didenda sebesar 5.000 yuan. Kalau dirupiahkan sekitar 11 jutaan. Jange tidak punya uang, lantas minjam uang kepada temannya yang gendut agar dia bebas dari dendaan. Adegan pun berpindah ke 2 orang kakek yang lagi di atas kapal. Ya, kita panggil saja Sugi dan Dono. Mereka terlihat mendapat bayaran dari seorang pemuda. Namun bukan hasil tangkapan ikan, melainkan hasil jual istrinya sendiri. Aduh, bikin kaya raya nih si kakek. Istri dari kedua kakek itu bernama Neneng. Yang jadi pertanyaannya, kok si Neneng bisa ya punya 2 suami? Ya, namanya juga film. Apalagi genre film ini drama fantasi. Lanjut bosku. Saat hari sudah mulai gelap, kita akan diperlihatkan dengan beberapa kuli proyek yang lagi nunggu gilirannya untuk melampiaskan nafsunya kepada si Neneng. Salah satu dari kuli proyek itu adalah si Jange, orang di awal film tadi. Jange pun berbincang dengan kakek Sugi bahwasanya dia mencintai si Neneng, istrinya si kakek, dan berniat ingin menikahinya. Namun si kakek nggak terlalu menganggap serius omongan si Jange. Dia malah meminta Jange untuk si Neneng dengan cepat agar dia bisa tidur. Tanpa basa-basi, Jange pun langsung menghilangkan rasa penat setelah bekerja dengan melakukan pembuahan bersama si Neneng. Merasa kurang puas dengan performa semalam, paginya Jange pun balik lagi membuahi Neneng. Selama hampir setahun berlangganan dengan si Neneng, si Jange baru tahu bahwa Neneng punya bayi laki-laki. Tapi bukannya kesel, si Jange makin semangat membuahi Neneng sampai-sampai ngajak bayinya. Setelah puas melampiaskan hasratnya, Jange kembali berkumpul sama teman-teman proyeknya. Dia mengatakan pada teman-temannya bahwa keputusan untuk menikahi si Neneng sudah bulat. Dikarenakan dia benar-benar yakin kalau anak si Neneng itu hasil dari pembuahannya selama ini. Padahal sebenarnya tak terhitung sudah beberapa banyak laki-laki yang membuahi Neneng. Jadi bisa disimpulkan kalau anaknya memiliki bapak bukan cuma 1. Di saat bersamaan, kakek Sugi menasehati Neneng agar jangan mau menikah dengan si Jange. Sebab biaya hidup di daratan serba mahal. Beda dengan hidup di atas kapal aja bersama kedua suaminya. Esoknya si kakek baru sampai di darat untuk belanja kebutuhan, tiba-tiba dicegat sama Jange yang memohon agar mengizinkan Neneng menikah dengannya. Dia menyogok kakek Sugi dengan uang 7.000 yuan agar dapat menikahi Neneng. Di sini kakek pun setuju tapi dengan satu syarat, Jange harus tinggal di kapal. Jange pun gak setuju dengan tawaran si kakek, dia tetap teguh akan membawa Neneng ke darat untuk tinggal di rumahnya. Singkat cerita, Jange pun menikah dengan Neneng, disaksikan oleh kakek Sugi dan Dono beserta rombongan kuli proyek. Tanpa banyak basa-basi, Jange pun membuahi Neneng sampai-sampai barangnya di apartemen bergetar semua. Aduh, kenceng banget goyangannya. Lanjut bosku.
Gak sampai situ juga, di saat Jange mengajak Neneng makan mie di luar, Neneng yang gak bisa menahan hasrat pun membuat Jange malu. Sehingga untuk mengatasinya, si Jange pun membuahi istrinya di dalam truk yang berjalan sampai keduanya ketiduran. Paginya, Jange pun kembali bekerja dengan kakek Pengkot akibat torpedonya rusak akibat aksi semalam. Di sana Jange dapat kabar buruk dirinya dipecat lantaran telah mencuri uang perusahaan. Dari sini kita tahu bahwa uang yang diberikan kepada kakek Sugi untuk menikahi Neneng adalah uang curian. Di sisi lain, Neneng yang sedang mengurus anaknya kedatangan seorang wanita yang mencari keberadaan Jange. Secara tiba-tiba datang anak kecil mengatakan ke wanita itu bahwa Neneng psikopat idiot. Neneng yang mendengar itu pun marah dan langsung mengunci pintu. Sampai ketika Jange pulang, dia melihat ibunya nggak diperbolehkan masuk oleh Neneng. Ibu Jange pun merasa keberatan dengan kehadiran Neneng di apartemennya. Apalagi banyak tetangga yang komplain dengan sikap Neneng yang galak sama anak kecil. Alhasil, Jange pun membawa Neneng kembali ke kapal untuk tinggal bersama kedua suaminya. Di mana perdebatan sempat terjadi ketika Sugi dan Dono ingin memperkerjakan Neneng menjadi seorang PSK lagi. Dengan alasan kalau mereka udah nggak kuat memenuhi kebutuhan biologis Neneng. Mengingat Neneng yang mempunyai riwayat hasrat tinggi akan tetapi Jange pun nggak setuju dengan rencana mereka. Hingga pada malam hari penyakit Neneng kambuh lagi yang mana penderita hasrat tinggi akan merasakan sakit di sekujur tubuh jika tidak dibuahi sampai klimaks. Ketiga suaminya yang sudah kewalahan melayani Neneng akhirnya punya inisiatif untuk memompa bebehnya Neneng dengan melepaskan tangan palsu milik kakek Sugi agar birahi Neneng terpenuhi. Di lain waktu penyakit Neneng pun kambuh lagi hingga ketiga suaminya nggak punya banyak pilihan selain mengikat Neneng agar dia tidak ke daratan mencari laki-laki untuk memuaskannya. Mereka pun berdiskusi gimana caranya menyembuhkan penyakit Neneng yang sangat meresahkan ini. Setelah diskusi yang begitu panjang, ketiga suami Neneng pun sepakat untuk kembali memperkerjakan menjadi PSK lagi. Dalam satu hari si Neneng bisa melayani lebih dari 10 pria. Ditambah lagi sekarang Jange pun mulai membuka jasa open BO untuk memuaskan hasrat Neneng. Dalam waktu singkat, Neneng dan ketiga suaminya meraup banyak pelanggan serta untung begitu besar. Sampai suatu ketika saat seorang nelayan sedang membuahi Neneng dia terkejut. Kedua melon Neneng mengeluarkan ASI. Spontan aja si nelayan mengatakan kepada suami Neneng memperkerjakan wanita yang sedang menyusui adalah tindakan yang tak etis dan gak berhati nurani. Setelah itu, kakek Sugi dan Jange pun pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Di sana mereka mempunyai ide gila, yaitu membeli sebuah belut untuk dimasukkan ke bebeh Neneng agar nggak kambuh lagi. Sebelum digunakan, belut tersebut dikasih pelindung supaya nggak melukai bebeh Neneng. Lalu setelah selesai digunakan, mereka pun memasaknya untuk dimakan sambil melihat kembang api perayaan tahun baru. Beberapa hari kemudian, Neneng dan ketiga suaminya pun sampai di kampung bantaran sungai. Karena mereka mendapatkan orderan online dari seseorang. Yang mana hampir semua laki-laki yang ada di kampung tersebut memesan jasa open booking Neneng. Hal tersebut membuat himpunan ibu-ibu marah lantaran suami mereka memesan si Neneng. Walhasil, Neneng pun mencoba kabur dan meminum minuman keras sampai saat Jange melihatnya pun menangkap Neneng menggunakan jaring ikan. Setelah semua kekacauan terjadi, Neneng dan ketiga suaminya berlayar menuju perairan Hong Kong dengan harapan hidup mereka lebih baik dari sebelumnya. Dan film pun selesai, tamat.
Jadi gimana film ini sobat? Jadi intinya film ini ada seorang wanita penghibur yang berpetualangan bersama ketiga suaminya untuk memperjuangkan hidup di tengah penyakit birahinya yang sangat tinggi. Ya mungkin segitu aja review film ini. Salam jomblo.